灵力充满了火属性。咱们再归还魂血吧。要是把他的肉身炼制成傀儡，等我看到李木婉那死丫头和他哥李奇奇，得快点离开这。好，那就有。你看如何？这么乱。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Seperti requestan kalian meminta kelanjutan dari spoiler Abang Waldin episode 67 yang pasti akan seru nih, hehe. Mimin aja udah kepo. Oke, kalau berdasarkan spoiler terakhir kita semua sudah menyaksikan si Wang Lin itu harus berhadapan dengan kultivator jenius yang berasal dari si negara Sui. Karena praktisi jenis ini sangat kuat, Wang Lin menggunakan domainnya dan menggoyahkan hatinya guys. Tapi sayang sekali itu tidak berefek. Dia menggunakan beberapa harta dan segera kabur dari sana. Sang praktisi negara Sui sangat yakin Wang Lin bukanlah praktisi biasanya. Soalnya dari kekuatan dan harta-harta yang dia miliki itu menunjukkan sangat luar biasa guys, bukanlah praktisi biasa. Gimanakah kelanjutannya? Maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu Wang Lin sampai ke sebuah tempat yang ditutupi oleh lava dan gunung berapi. Itu membuat Wang Lin menjadi kepo guys, menduga kalau kemungkinan bakal ada energi spiritual surgawi di sini. Soalnya Sekte Talo menaruh formasi teleportasi di tempat ini. Wang Lin juga bisa menggunakan teknik pencariannya di area tersebut guys. Dan apa yang terjadi? Secara tiba-tiba di dekatnya muncullah retakan yang ingin menyerap Wang Lin ke dalam. Seperti retakan yang ada di medan perang gitu guys. Untungnya Wang Lin langsung menyadari hal itu dan menghindarinya. Tapi gak lama dari itu dia merasakan ada dua orang misterius yang datang melalui formasi teleportasi. Wang Lin bersembunyi dan memperhatikan kedua orang itu guys. Yang ternyata kedua orang tersebut berasal dari Sekte Pedang Talo. Mereka datang ke sini pengen masuk ke dalam sebuah gua yang di dalamnya itu untuk mencari sesuatu. Tempat itu adalah kuil binatang surgawi. Dan di sini merupakan salah satu dari ke-16 kuil binatang surgawi guys. Jadi sebelumnya leluhur mereka secara tidak sengaja menemukan tempat tersebut. Ditambah lagi dia menemukan binatang surgawi dan berhasil menangkapnya. Alhasil sekarang binatang surgawi membuat Sekte Talo mereka menjadi semakin kuat hingga sekarang guys. Oleh karena itu di setiap alam surgawi terbuka pasti sang leluhur akan mengirimkan beberapa orang ke sini untuk mencari jiwa binatang surgawi. Tentu mendengar itu Wang Lin auto mengikuti mereka secara diam-diam guys. Gak lama dari itu kedua orang tersebut berhenti tepat di sebuah patung misterius yang ada di sana. Mereka langsung menggeser patung itu dan menyerap sebuah energi spiritual surgawi yang ada di bawahnya. Ini sama dengan batu yang pernah ditemukan oleh Wang Lin sebelumnya guys. 灵力充满了火属性。Segera mereka mengeluarkan sebuah labu pemurnian jiwa yang berfungsi untuk membantu penyerapan energi spiritual surgawi dengan cepat. Jelas melihat itu Wang Lin menjadi semakin kepo dengan labu itu guys, karena menurut dia itu adalah harta yang sangat berguna. Setelah selesai menyerap energi spiritual, kedua orang tersebut melanjutkan perjalanan menelusuri gua. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama dari itu, mereka menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan guys. Di mana di sana ada sebuah bola cahaya misterius. Salah satu dari mereka terkejut dan tahu jelas kalau ini adalah makanan yang dimakan oleh binatang surgawi. Ditambah bola cahaya itu langsung kabur ketika bertemu dengan kedua orang itu. Alhasil mereka maju dan mengejarnya guys.
Jelas Wang Lin yang berada di sana menjadi penasaran dan terus mengikuti mereka. Ternyata makanan binatang surgawi itu kabur terus memasuki gua semakin dalam. Itu membuat kedua orang tersebut menjadi sedikit ragu guys, karena mereka belum pernah menelusuri gua ini sejauh sampai sekarang. Yang ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, mereka menemukan ada 3 harta karun yang cukup langka. Mereka juga menemukan ada banyak sekali monster binatang buas yang ada di sana. Tentu membuat mereka keduanya panik tuh guys, mencoba menggunakan teknik-teknik pedang untuk melawan para monster itu. Tapi sayang monster itu terlalu banyak, juga sangat kuat pula. Tentu Wang Lin menyaksikan itu langsung menggunakan teknik penyamarannya bersembunyi di sekitar situ. Monster yang terlalu banyak, salah satu mereka pun memutuskan untuk segera mundur kabur. Tapi para monster ini terlalu cepat, memblokir mereka secara terus-menerus. Tidak ada cara lain, salah satu dari mereka menarik kawannya dan melemparnya semakin masuk ke dalam goa. Para monster surgawi langsung mengejarnya dan memakannya guys. Melihat ada kesempatan, orang itu melesat kabur dari sana. Wah, mengorbankan teman sendiri nih, kacau balau. Tapi nggak lama dari itu, para monster tersebut pun selesai memakan temannya dan kembali mengejar orang tersebut. Tapi sial karena jumlah mereka terlalu banyak, otomatis membuat mereka terus menabrak dinding gua dan membuat sebagian gua itu runtuh guys. Ada juga beberapa binatang yang berhasil menemukan Wang Lin yang sedang bersembunyi dan menyerangnya. Tapi untung kecepatan Wang Lin sangatlah hebat, jadi dia bisa lolos dari kejaran para binatang buas. Gawatnya, si Wang Lin tidak bisa lagi melewati jalan keluar yang sebelumnya dia masuki, sehingga dia harus mencari jalan lain untuk keluar dari gua ini. Alhasil dia menggunakan teknik pencariannya untuk menemukan jalan. Tapi apa yang terjadi? Bukannya menemukan jalan, dia malah menemukan orang yang tadi guys, yang tadi meninggalkan temannya. Ditambah Wang Lin merasakan orang tersebut itu bukan pergi keluar goa, melainkan sedang menuju ke tempatnya Wang Lin. Tidak lama dari itu, orang misterius itu pun sampai ke hadapan Wang Lin, yang ternyata guys, sebenarnya orang ini sudah mengetahui jelas sedari awal Wang Lin mengikuti dirinya. Jelas Wang Lin kepo dong, dia bertanya apa tujuannya menemuinya ke sini, bukan mencari jalan keluar. Orang itu memperkenalkan dirinya yang bernama Sun Lei. Sun Lei mengatakan sebenarnya dia ini bukan berasal dari sekte Talo dan cuma sedang menyamar. Karena tidak mau buang-buang waktu, Sun Lei menawarkan kerja sama saja sama si Wang Lin. Jadi dia pengen mengambil 3 harta surgawi yang sebelumnya mereka temukan, di mana ada batu giok langit, sepotong logam langit, dan pedang surgawi. Karena ini adalah kerjasama, jadi dia berniat ingin mengambil pedang surgawinya saja dan kedua harta itu akan diberikan kepada Wang Lin. Tapi Wang Lin menolak guys. Tetap saja dia tidak mau menyerah. Sun Lei mencoba menawarkan kembali kalau Wang Lin bisa mengambil pedang surgawinya dan dia akan mengambil kedua harta lain. Tapi tetap saja Wang Lin tidak mau, resikonya terlalu tinggi. Wang Lin menegaskan dia sama sekali tidak tertarik juga akan ketiga harta surgawi itu. Jelas membuat Sun Lei bingung dong, jadi apa yang Wang Lin pengenkan coba, kenapa dia kesini? Wang Lin membalas kalau dia pengen teknik yang digunakan oleh sekte pedang Talo untuk mencari formasi yang mengeluarkan energi spiritual surgawi. Dengan cepat Sun Lei mengeluarkan batu giok yang berisikan teknik pencarian penuh kepada Wang Lin. Kecuman itu, Wang Lin juga menginginkan labu pemurnian jiwa guys. Tapi Sun Lei tidak bisa memberikannya. Dia menawarkan kepada Wang Lin sepotong kayu pemurnian yang fungsinya itu sama saja seperti labu yang tadi. Namun labu itu akan diberikan ketika mereka sampai ke pintu masuk gua harta setelah melewati monster-monster itu.
Dengan senang hati, Wang Lin menyetujuinya dan mereka pun bergegas kembali ingin mengambil ketiga harta tersebut. 好，那就有。 你看如何？ Sesampainya mereka di sana, Sun Lei menyusun rencana, guys. Menegaskan kalau mereka harus memancing binatang-binatang monster itu menggunakan teknik-teknik mereka. Dan setelah itu, mereka harus bergerak cepat sampai ke depan pintu goa setelahnya. Wang Lin mengangguk dan mereka pun langsung melancarkan serangan. Nah, di sini Wang Lin mengeluarkan kodok petirnya menyerang para binatang-binatang itu. Membuat Sun Lei terkejut. Ternyata serangan Wang Lin itu kuat juga ya. Saking kuatnya serangan Wang Lin itu berhasil membantai banyak binatang spiritual. Dan pertarungan pun terjadi. Tapi binatang ini terlalu banyak, guys. Membuat mereka berdua kewalahan dan segera mundur. Monster-monster yang terus mengejar, pada akhirnya mereka berpisah dan Wang Lin lolos. Berbeda sama Sun Lei, dia malah diserang habis-habisan oleh monster itu hingga membuat dirinya sekarat. Menyaksikan itu tentu Wang Lin tidak tinggal diam dan melesat ke arahnya membantunya meloloskan diri. Setelah itu Wang Lin menyuruh dia untuk berkultivasi dalam pemulihan. Singkat cerita, 3 jam dilewati dan Sun Lei pun sudah dipulihkan. Dia masih tidak ingin menyerah, mengajak Wang Lin agar mereka masuk kembali. Dia pun mengeluarkan seluruh kekuatannya, guys. Menyerang para monster itu menggunakan teknik pamungkas. Alhasil membuat para monster kewalahan dan mulai melambat. Ada kesempatan, segera dia menyuruh Wang Lin menahan mereka terlebih dahulu. Ternyata Sun Lei berniat ingin mengorbankan Wang Lin, guys, seperti temannya tadi. Wah, sialan tuh. Jadi rencananya setelah dia mendapatkan ketiga harta itu, Sun Lei akan mengorbankan Wang Lin supaya dia bisa kabur. Wang Lin menyadari itu, dia sangat pintar. Setelah mereka sampai ke pintu goa, segera Wang Lin menagih janjinya untuk diberikan sepotong kayu pemurnian. Sun Lei memberikannya dan mereka pun masuk ke dalam goa. Tapi apa yang terjadi, guys? Ketika Sun Lei pengen mengambil pedang surgawi, di sana sudah ada formasi yang kuat dan langsung membuat dia sekarat. Tapi dia tidak ingin menyerah dan akhirnya mendapatkan pedang itu. Sialnya ketika dia ingin kabur, para monster sudah kembali mengejarnya. Gak ada cara lain, dia pun menggunakan teknik peledak di dalam tubuhnya yang sangat besar, guys. Itu langsung menciptakan area di sekitarnya auto runtuh. Wang Lin yang berada di sana bergegas kabur, mencoba terbang ke langit keluar dari goa itu. Secara tepat waktu dia akhirnya berhasil keluar dan goa itu pun runtuh tertutup selamanya. Tapi sialnya banyak celah-celah yang muncul di sekitarnya, itu juga sempat membuat dia sedikit panik. Segera Wang Lin mencoba kabur menggunakan seluruh kekuatan teknik pelarian bumi dan lain-lainnya, guys. Sampai-sampai hantu-hantu yang kemarin dia kumpulkan di medan perang tepatnya langsung dia gunakan supaya para musuhnya kesulitan dalam mengejarnya. Apakah dari sini identitas Wang Lin bakal terungkap? Udah banyak orang yang melihat kekuatannya Wang Lin soalnya, ya kan? Dan walaupun dia menggunakan topi jerami pemberian si kakek Yun, lama-lama juga bakal ketahuan juga, guys. So, selesai dulu untuk spoiler episode 67 Renegade Immortal atau Xiangni. Seru sekali buat tahun 1 ini, guys. Kita bakal update untuk spoiler selanjutnya pastinya cuma di sini ya, guys. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.